Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Para pemirsa yang kami hormati, dalam kesempatan kali ini kami hanya ingin sekedar mengingatkan, bukan untuk mengajarkan, yaitu tentang sabda Nabi yang hampir jarang dibawakan di majelis-majelis atau di mimbar-mimbar, terutama oleh kelompok yang jika mendengar riwayat ini mereka seperti menolaknya. Padahal sabda beliau sallallahu alaihi wa alihi yang sangat terkenal ini banyak disebutkan di dalam literatur kitab-kitab ulama Ahlus Sunnah dengan sebutan hadis sakalain. Mari kita mulai dengan riwayat yang pertama. Di dalam kitab Mu'jam Al-Kabir karya At-Tabrani jilid 5 yang diterbitkan oleh Maktabah Ibn Taimiyah halaman 169 sampai 170. Dari Zaid bin Arqam, Rasulullah bersabda, "Kitabullah dan itrahku, ahlul baitku, keduanya tidak akan pernah berpisah." Muhakik berkata, Al-Fasawi telah meriwayatkan di dalam kitab Ma'rifah wat Tarikh, juga Al-Hakim dalam kitabnya Al-Mustadrak, dan dia berkata, hadis sahih sesuai syarat Bukhari Muslim. Az-Zahabi pun sepakat dengannya tentang kesahihannya. Dalam riwayat tersebut, Rasulullah meninggalkan dua pusaka bagi umat ini selain Al-Quran dan Sunnah, yaitu Al-Quran dan Itrah, yang mana keduanya tidak akan pernah berpisah sampai hari kiamat. Riwayat yang kedua terdapat dalam kitab Tafsir Al-Quranil Azim, karya Ibn Katsir, jilid 7, yang diterbitkan oleh Dar Tibah, cetakan kedua tahun 1999. Halaman 201. Ibn Katsir berkata, sungguh telah ditetapkan dalam sahih, kami tegaskan sahih, bahwasanya Rasulullah bersabda dalam khutbahnya di Ghadir Khum, sesungguhnya telah aku tinggalkan untuk kalian as-sakalain, dua perkara yang berat, yaitu kitabullah dan itrahku, dan keduanya tidak akan pernah berpisah hingga menjumpaiku di telaga Haud. Di dalam kitabnya, Ibn Katsir sama sekali tidak menambah dan mengurangi hadis sakalain, yaitu kitabullah dan itrahku. Menunjukkan hadis tersebut dapat dijadikan hujjah, bahwa wasiat peninggalan Nabi untuk umatnya yang akan datang selain Al-Quran dan Sunnah adalah Al-Quran dan itrah ahlul baitnya. Namun anehnya masih ada sekelompok manusia yang selalu mengatakan bahwa riwayat hadis sakalain adalah riwayat yang lemah atau dhaif, sementara Ibn Katsir mensahihkan riwayat tersebut. Riwayat ketiga dalam kitab Syarah Alamah Az-Zarqani yang disusun oleh Alamah Al-Qastolani jilid 9 yang diterbitkan oleh Darul Kutub Al-Ilmiyah, cetakan pertama tahun 1996, halaman 249. Rasulullah bersabda, sesungguhnya aku meninggalkan kepada kalian dua hal yang berat, yaitu as-sakalain. Yang pertama, Al-Quran adalah tali yang terbentang dari langit ke bumi, dan yang kedua, itrahku ahlul baitku, yaitu keluargaku. Sampai kalimat Az-Zarqani berkata, sabda Nabi dan itrahku ahlul baitku adalah perincian setelah penyebutan secara global. Maksudnya adalah jika kalian mengikuti perintah-perintah Al-Quran dan menjauhi larangannya, serta mengikuti petunjuk itrahku dan juga mengikuti jalan hidup mereka, yaitu itrah ahlul bait. Kami tegaskan, mengikuti jalan hidup mereka, maka kalian akan mendapatkan petunjuk dan tidak tersesat. Pada halaman 250, Az-Zarqani berkata, sabda Nabi, keduanya tidak akan terpisah, Al-Quran dan itrah, yaitu akan terus bersama sampai keduanya menjumpaiku di telaga Haud kelak pada hari kiamat. Di sini Az-Zarqani membuat satu pernyataan bahwa hendaknya bagi seorang muslim berpegang kepada Al-Quran dan Sunnah. Beliau juga menganjurkan untuk menjadikan itrah ahlul bait sebagai petunjuk. Juga riwayat tersebut terdapat dalam kitab Musnad Al-Imam Ahmad bin Hambal yang ditahqiq oleh Syu'aib Al-Arnaud, jilid 17, yang diterbitkan oleh Mu'assasah Ar-Risalah, halaman 169 sampai 170, hadis nomor 11104. Dari Abu Sa'id berkata, Rasulullah bersabda, sungguh aku meninggalkan untuk kalian as-sakalain, yaitu dua perkara yang berat, salah satunya lebih besar dari yang lainnya, yaitu kitabullah, tali yang terbentang dari langit ke bumi, dan itrahku ahlul baitku. Sungguh keduanya tidak akan pernah terpisah sampai menjumpaiku di telaga Haud. Syu'aib Al-Arnaud berkata, sahih dengan banyak bukti-bukti.
Dengan dinukilnya hadis Sakalain oleh Imam Ahmad bin Hambal, ini merupakan bukti kuat bagi para pengikutnya secara khusus dan umat Islam secara umum, bahwasannya di antara peninggalan Nabi adalah itrah ahlul baitnya. Namun, sebagaimana yang telah kami sampaikan, masih banyak muslimin yang tidak mengetahui wasiat Nabi tersebut. Bahkan ada pula ulama yang sudah mengetahuinya, namun mereka tidak menyampaikan kepada umat. Sekarang mari kita perhatikan pernyataan Imam At-Tahawi tentang redaksi hadis Sakalain. Dalam kitab Syarah Muskilil Athar karya At-Tahawi, salah satu ulama Ahlus Sunnah yang bermadzhab Al-Hanafi, jilid 5 yang diterbitkan oleh Muassasah Ar-Risalah, cetakan pertama tahun 1994, halaman 18 sampai 19. At-Tahawi berkata, sebuah riwayat telah disampaikan kepada kami oleh Habib bin Abi Thabit dari Abi Tufail dari Zaid bin Arqam yang berkata, ketika Rasulullah pulang dari Haji Wada dan sampai di tempat yang bernama Ghadir Khum, beliau memerintahkan para sahabatnya berhenti dan berkumpul. Kemudian beliau bersabda, seakan-akan aku telah dipanggil oleh Allah dan aku pun akan memenuhi panggilannya. Sungguh telah aku tinggalkan untuk kalian as-sakalain, yaitu dua yang berat. Salah satunya lebih besar dari yang lainnya, yaitu kitabullah azza wa jal dan itrahku ahlul baitku. Maka perhatikanlah oleh kalian bagaimana kalian akan memperlakukan keduanya sepeninggalku. Kami tegaskan bagaimana kalian akan memperlakukan keduanya sepeninggalku, karena keduanya tidak akan berpisah hingga keduanya datang ke telaga. Sampai kalimat, lalu aku bertanya kepada Zaid bin Arqam, apakah Anda mendengarnya langsung dari Rasulullah? Zaid menjawab, tidak ada satupun yang hadir di tempat itu, melainkan dia telah melihatnya langsung dengan mata kepalanya sendiri dan mendengar dengan kedua telinganya. Sekarang mari kita lihat apa komentar Imam At-Tahawi tentang riwayat tersebut. Abu Ja'far At-Tahawi berkata, hadis ini sanadnya sahih. Tidak ada seseorang pun yang dapat mencela salah satu perawinya. Mengapa Nabi menamakan as-sakalain? Mari kita simak pernyataan Ibn Athir dalam kitabnya An-Nihayah fi Gharibil Hadis wal Athar karya Ibn Athir, salah satu ulama Ahlus Sunnah, jilid 1 yang diterbitkan oleh Dar Ibnil Jauzi, cetakan pertama tahun 1421 Hijriah, halaman 125. Ibn Athir berkata, dinamakan as-sakalain karena berat mengambil dan mengamalkan keduanya. Kami tegaskan, mengambil dan mengamalkan keduanya. Sampai kalimat, dan beliau sallallahu alaihi wa alihi menamakan as-sakalain karena sebagai pengagungan terhadap nilai dan kemuliaan keduanya. Sekarang mari kita simak apa janji dan jaminan dari Rasulullah bagi yang berpegang kepada keduanya. Di dalam kitab Silsilatul Ahadits As-Sahihah karya Al-Albani, salah satu ulama Wahabi, jilid 4 yang diterbitkan oleh Maktabah Al-Ma'arif, halaman 356 sampai 357. Al-Albani berkata, dan bukti lain dari hadis Atiyah Al-Aufi dari Abu Sa'id Al-Khudri secara marfu, yaitu bersambung kepada Nabi. Rasulullah bersabda, sungguh telah aku tinggalkan untuk kalian sesuatu yang jika kalian mengambilnya, kami tegaskan, jika kalian mengambilnya, tidak akan pernah tersesat sepeninggalku, yaitu as-sakalain, yaitu kitabullah dan itrah ahlul bait, dan seterusnya. Al-Albani berkata, hadis tersebut sanadnya hasan dengan jalur-jalur lain. Di sini jelas bahwa peninggalan Nabi tidak hanya Al-Quran dan Sunnah, akan tetapi Al-Quran dan itrah ahlul bait. Dan ada dua poin penting dari sabda beliau sallallahu alaihi wa alihi. Yang pertama, kalimat jika kalian mengambilnya seakan-akan tidak cukup dengan hanya mencintainya. Yang kedua, kalian tidak akan pernah tersesat sepeninggalku. Dengan demikian, sangat jelas di samping Al-Quran dan Sunnah, Rasulullah pun meninggalkan untuk umat ini Al-Quran dan itrah. Tidak lain agar umat ini mengetahui bahwa kedua peninggalan tersebut memiliki posisi penting dan agung kedudukannya, serta berat karena akan diminta pertanggungjawabannya di akhirat kelak, sebagaimana peringatan Nabi yang telah dibawakan dalam kitab Imam Tahawi tadi, yaitu, maka perhatikanlah oleh kalian bagaimana kalian akan memperlakukan keduanya sepeninggalku.